masih ada Marcel dan juga Freya nih. Apakah itu akan menjadi pilihan utama untuk banning dari kedua belah tim, Kak Radit? Bisa jadi ya, karena kalau kita perhatikan juga sebenarnya masih banyak banget potensi dari hero-hero yang bisa dibawakan. Iya. Mungkin kalau misalnya untuk perbedaan dari random map draw di game kedua ini ya udah pasti bakal banyaknya hero-hero yang bisa mengejutkan dari dalam area semak-semak ya. Dibandingkan sama di game sebelumnya ketika di Flying Clouds kan ya hero-hero perang terus saja bisa dibawakan gitu. Dan sekarang memang Sora yang dari tadi ngeganggu banget dari Violet itu yang harus diantisipasi oleh mereka. Tapi dari teman-teman Falcons Vega nih, ngelihat dari pool hero yang masih luas dengan gak adanya Hirara sama Guinevere, apakah lagi-lagi potensi jungle juga bakal hilang nih? Ini yang aku pertanyakan sih sebenarnya. Iya, jungle ya. Sebenarnya masih banyak sih, tapi Freya dulu. Oh, Marcel terbuka. Ini kayak Vitality bener-bener nggak mau sih combo kemenangan dari Falcons Indonesia keluar. Karena bener-bener tiga-tiganya ya, Kari, Yves dan juga Sora lengkap sudah. Ini soalnya kan dari terakhir kekalahan mereka, dari kemenangan pertama sampai kemenangan tadi bahkan selalu ada ya minimal 2 deh dari 3 hero ini. Dan kalau misalnya udah ditutup, berarti sekarang akan memaksa dari Falcons untuk bermain dengan strategi yang jelas akan berbeda jauh. Tapi pertanyaannya, Vitality mau langsung mengamankan ke arah Marcel atau itu bukan menjadi prioritas utamanya? Karena untuk pilihan-pilihan di area roamer ya sekarang memang cukup fleksibel. Dan ternyata Esmeralda loh di atas Marcel, Kak Radit. Iya loh, tapi ya lagi-lagi sih. Aku sempat mention juga kan, kalau nggak Cloud di side lane ya, Cloud buat di gold, Esmeralda juga jadi salah satu hero yang cukup populer untuk dibawakan. Tapi aku agak nggak expectnya ini di prio pick gitu dibandingkan di first pick banget dibandingkan dengan banyak hero lain. Tapi seperti ini juga bisa untuk ngebuat setidaknya minimal Harit bakal dipegang lagi nanti sama Chelsea kalau menurut aku sih. Jadi mereka bakal ngelepasin beberapa hero let's say kayak Cloud ataupun hero-hero marksman lain gitu ya. Karena seenggaknya dengan adanya Esmeralda yang muncul di awal, hero dengan shield effect udah pasti bakal diminimalisir untuk bisa dipick oleh teman-teman dari Falcons Vega. Dan sekarang adanya Atlas dan juga Baxi ya nih. Dua hero tebal langsung ya. Sebenarnya 2 combo awalnya ini udah oke banget sih ya menurutku. Tinggal gimana nanti dari segi damage dealingnya, gimana caranya mereka bisa memperkuat untuk mengandalkan berarti lebih ke arah gold lanernya nih untuk bisa mengutarakan dari segi damage-nya. Tapi untuk Vitality, 2 pilihan selanjutnya apakah akan langsung nge-match up dari arah jungler atau ini waktunya untuk, nah ini dia, prio ke arah Cloud-nya terlebih dahulu. Jadi biarin untuk Cliff nanti kalau misalnya pengen langsung match up di epic ketiga bisa. Atau kalau misalnya mungkin mau disimpan, ini banningnya harusnya bakal targeted juga menuju ke arah Leaf. Dan dengan siapa pertanyaannya untuk Cloud ini? Dengan adanya Akai. Ini sering ya kita ngeliat match up ketika udah ada Atlas, ini bakal dijawab dengan Akai juga, Kak Radit. Ya banyak ya, dan terutama untuk Vival pun kita udah lihat kan gimana penggunaan Akainya di game pertama tadi gitu. Berulang kali banyaknya hero inisiasi atau hero-hero inisiator lah dari teman-teman Falcons Vega yang di-deny kan momentumnya dengan adanya heavy spin yang dibuka. Dari banyaknya hero tank jungler memang Akai ini adalah salah satu yang paling tepat untuk bisa mengantisipasi adanya Atlas gitu. Seenggaknya nggak bakal ada sweet spot dari Atlasnya ngebuka Fatal Links dan di follow up sama teman-teman lainnya dari Falcons Vega ketika Atlasnya ngebuka heavy spin terlebih dahulu. Tapi ternyata dengan adanya Esmeralda, kemungkinan Harit juga tipis untuk bisa muncul dari Falcons Vega. Dan Moskov lah pilihannya untuk setidaknya ada nih opsi permainan yang bisa dilakukan. Mengingat tadi kan Pakuito dari Fume Echo juga kan bisa megangin banget landing jauhnya nih. Sehingga seenggaknya udah ada yang dikirim nih dengan gak adanya damage jungle dari Seth. Setidaknya ada Moskov lah yang bisa mengantisipasi landing jauhnya nanti ketika Fume Echo mungkin memainkan peranan untuk ya bermain di landing jauhnya. Nah ini harusnya pasti sesuai sama playstyle-nya Leaf ya. Tipenya yang Trinity, terus juga lebih ke farming dulu mungkin di area early game. Nanti kalau misalnya ke arah team fight baru nih bakal sangat penting ya perannya. Nah bergeser ke arah banning yang akan dilakukan sama teman-teman dari Falcons. Matilda ini udah jadi banning wajib karena hadirnya Akai di sini tuh udah menjadi sinyal kayaknya hero support tuh bisa banget nih mengimbangi atau melengkapi lah. Untuk memperkuat lagi gameplay dari tim Vitality. Dan jawabannya juga menutup ke arah Arlott, Kak Radit. Ya seenggaknya nggak akan ada kombinasi lah ya, karena
Arot di sini bakal jadi pelengkap banget sih dari Fatal Links yang ada, dari Spirit of Misery-nya Moskov, dari Baxia Shield Unity-nya Baxia. Jadi ya atas di sini pertama nggak bakal mudah untuk bisa ditangkap ketika tim fight besarnya karena banyak ke efek crowd control yang dimiliki sama teman-teman dari Falcons Vega. Memudahkan juga untuk dengan nggak adanya Arlot, setidaknya nanti opsi pilihannya kan yang power-power di area XP, let's say kayak Poveus ataupun ya hero-hero fighter-fighter lainnya itu bisa lah dipegangin sama Esmeralda di area landing phase ya. Iya. Tapi Lilia di sini menjadi satu faktor concern juga ya sebenarnya ya. Karena Lilia dipakai antara Vitality atau Falcon itu sama bagusnya. Oke. Banyak hero jalan kan yang bisa kepegang dengan Lilia juga. Esmeralda apalagi kalau sampai kena dengan Lilia. Sama Baxia juga. Iya. Tapi setidaknya ini tutup dulu ya Belleric. Ya mereka buang Pohon. Belleric ya. Tapi EXP ya, EXP. Kalau bicara EXP buat Falcon yang mungkin masih available dan lumayan oke itu ada Expo. Bisa sih sebenarnya ngejawab Esmeralda sama Akai ya. Ya. Tapi ya tetap jadi hero scaling ya yang butuh juga waktu. Atau sekarang Apa? Apa tuh? produk yang jarang kita lihat. Nah, produk apa lagi nih? King Dairot. Aduh, Direct ya. King Aku- Dairot. Boleh setuju sih, aku juga suka sih Direct. Aku suka sih. King Dairot. Iya, karena kan sekarang udah dapetin banyak buff juga kan, Cukup adjustment tapi ya. kan. Ya itu produk yang jarang kita lihat dan seharusnya tidak terlihat kan ini adalah bisa jadi game penentuan gitu loh. Belum tentu gagal om produknya. Betul, tapi terlalu memaksakan di game penentuan. Iya Nggak sih. bagus ya kan. Kayaknya emang sekarang tuh harus mainnya dengan lebih yang aman-aman dan nyaman-nyaman aja nggak sih? Mungkin ambil mid-nya dulu, biarkan X-Wing-nya nanti bisa Lilia ya. ditunggu. Lilia, Gord mungkin. Oh, ya ada Raja Api ya, ada Valir juga. Wah, Valir juga terbuka ya. Iya, Valirnya bagus deh buat Fatality. Ih, menarik sih. Iya. Ini Cici ternyata. Ci ya. Oke. Iya ya, tapi seenggaknya ya head to head sama Esmeralda masih oke lah dibandingkan sama Arlot yang ya Kayaknya dia bisa fast clear kayak gitu. Kalau lawan Esme ya, Cicinya berat. Iya, maksudnya kenapa Kayak- Arlot tadi di ban Iya. agar bisa ada Povis atau Cici gitu yang muncul. Karena ya ada shieldnya kan. Dan itu kayak ngurangin power dari Yoyo Blitz nanti untuk Cici. Dan Cici ini bukan hero EXP yang bisa tahan badan. Iya. Betul. Ya biasanya kan dia kayak main ya semi-semi assassin lah, nunggu di rumput, lompat dengan curtain call-nya Yoyo Blitz. Tapi kayaknya ini mau coba combo sih. Dari Fatalings ditarik, Ikat ya. diikat. Wah, Bagus sekali. bagus banget. Skenario-nya gitu. Skenario-nya gitu Skenario-nya. ya. Skenario. Ya, Skenarionya disclaimer gitu ya. dulu. Disclaimer biasanya aneh-aneh nih. Iya. Wih, Balmon! Ini dia Oh produk my god, akhirnya Pakai Theseus. produk dari Om Wawa laku lagi nih Om. Seneng banget ya. Balmon loh ini buat Buat mana dulu nih itu ada? harusnya Vipal sih. Ya, Harusnya Vipal sih, Kayaknya Akai Romer sih. Sumpah ini adalah bahagianya Om Wawa, paling bahagia guys. Ketika ngelihat Balmon dia sampai ya ampun. Kalian harus lihat guys, dia sampai selebrasi di sini. Angkat tangan dua-duanya ya kan. Akhirnya aku melihat Balmon. Iyalah, kayak abis ngegolin dia kalau main bola tuh beratnya. Oke, tapi Balmon di sini Bagus juga. apalagi kalau udah ada Valentina yang bisa nge-copy Fataling ya, itu jadi senjata makan tuannya buat Falcons Vega loh. Nah, dan Fataling pun kalau memang kena ke Balmon dia masih muter. Iya sih, Bener. masih muter. Iya. Jadi ada physical defense yang turun dan ya, let's see. Wow, Balmon sejauh ini 100% win rate di MWI. Tapi gini, Apa? aku punya pengalaman buruk pakai Balmon kalau ketemu Gord. Oke. Kebetulan lawannya Gord. Nah, pasti last pick-nya. Pasti ya. Iya sih. Tadi aku udah sempat mention sini, Gord ini bisa jadi senjata yang mematikan juga ya, dan diambil memang Iya. last pick untuk Falcons Vega. Ada kombonya juga ya soalnya dengan Atlas. Dan sekarang kembali lagi kita dihadapkan dengan posisi yang sangat tidak mengenakan, di mana kita akan melihat salah satunya ini harus dipulangkan di dalam match ini. Tapi ini semua bakal bergantung dengan game yang kedua. Kalau misalnya Vitality berhasil mendapatkan poin mereka lagi 2-0, mereka akan menuju ke semifinal. Tapi kalau misalnya kebalikannya, Falcons Indonesia mungkin bakal punya harapan yang lebih besar. Jadi langsung saja Reddit Overkill dan Om Wawa. Terima kasih banyak Nevin, merci beaucoup Nevin. Dan Bongso, teman-teman semuanya menyaksikan di live stream yang disiarkan langsung dari Paris. Karena ini adalah quarter final match kedua. Vitality versus Falcons Vega Indonesia. Untuk match point yang berada di tangan dari Vitality. Mampukah mereka bertahan
dan menuju ke semifinal atau Falcons Vega yang akan menyamakan keadaan Omoa. Alright, ini dia. Fumieko dengan Esmeralda bersama dengan Sprint juga Violet tepat di depan dari Fumieko. Tenang teman-teman. Sama-sama tidak tahu posisinya ada di mana ya. Kan Fumieko sudah keluar sehingga Violet akan keluar juga dengan Yoyo Blitz-nya. Tapi tidak akan bisa mengusir dulu sementara waktu. Oh, kecicil ya untuk Fuminya. Masalahnya ini yang kita lihat ya, Baxia user tuh udah pasti bakal ganggu karena EXP kan. Dan sekarang udah mulai dilakukan juga sepertinya. Ya. Karena di area river sudah mulai terlihat di mana ada Baxia dari Seth ya. Ini harusnya pertama kalinya tank jungler digunakan juga oleh Seth selama MWI berjalan Om. Ya, jadi agak sedikit ketahan mungkin ya. Potensi killing dari Seth. Oke. Ya, jadi dia cuma lebih ke jadi badan aja. Tapi ya selama ada Akai mau jadi romer juga lumayan berbahaya sih. So ini dia dari emblem setnya. Balmond dengan emblem tank, ada Formless di sana dan juga Impure Rage ya. Jadi mengejar ketebalan tubuh. Esmeralda masih sama dengan emblem support. Tapi membawakan Tenacity ini dia nih. Dan kita lihat nih, sepertinya memang coba ada pergerakan yang dilakukan ya. Mengingat juga dengan level 4 tangan dari Vival ya, nggak bisa diem aja. Karena sekarang Raimundo menghindar dari lethal counter yang dibuka oleh Vival. Nah, agak berat ya lethal counter. Apalagi kalau lawan punya flicker kayak gemes aja gitu. Kok ada ya flickernya ya? Tapi cepet loh cooldownnya. Dan sekarang bahkan udah mulai direbut lagi oleh Vival. Membuat membuat Seth kehilangan temponya kah? Karena sekarang turtle pertama masih level 3 dan kalau level Gelme hilang bisa masih level 3 loh. Iya. Masih akan ditunggu dulu sebentar waktu. Itu dia Vival. Sebentar lagi akan ready seharusnya untuk lethal counter. Dan Vitality lebih memilih untuk clear dulu. Mystic Gas kopian Cini. Kode karena 3 dan mengunci 3 member dari Falcons Vega. Meskipun kehilangan dari Vival ya, tapi Raimundo menjadi korban balasan. Fumieko masih cukup menghindar, tapi Vivian double kill dikantongi oleh Seth. Bahkan Cini juga menghilang. Ini dia nih yang menjadi PR ketika ada Gord, Om. Itu dia. Gord yang memang bisa menangkap ya. Dan ya meskipun tadi lebih dulu sebenarnya Vitality untuk memberikan damage dari Mystic Gush ya. Tapi yang Ori jauh lebih sakit loh. Iya sih. Gimana ya, ada true damage-nya gitu kan yang Orinya kan. Betul. Sementara kalau yang kopianya kan nggak ada true damage-nya ya. Jadi ya memang sih tadi cukup low HP. Tapi ya masalahnya ketika gagal untuk instant execute karena Seth juga tebal dengan Turtle Poisons-nya. Itu jadi momen dikembalikan semua damage yang diberikan ke arah Vitality, Om. Yep. Dan mau gak mau sekarang agak sedikit pelan dulu nih ya. Vitality mereka gak boleh asal nabrak dulu. Karena tadi mereka berhasil untuk diusir mundur. Tapi purple buff-nya lagi-lagi ada gangguan yang diberikan oleh Vival. Lethal counter retributions. Tapi diangkat dengan Fatal Links Vival. Akankah kehilangan momennya? Masih hidup. Justru malah dapetin Raimundo dari Cininya. Ya itu yang kita bilang tadi, waktu diangkat dengan Fatal Link juga dia masih puter dengan Cyclone Sweep-nya. Ada lagi physical reduction apa? Spell farm-nya ada. Iya, didorong keluar. Oh no. Waduh, ini udah nggak bisa sih harusnya lift. Dan ya, Vivian memang dengan heavy spin yang cukup mengejutkan ya, tiba-tiba dibuka, liftnya bahkan nggak sempat menggunakan flicker, Om. Iya. Tiba-tiba semua terlihat begitu berat ya. Yap. Apa yang terjadi sekarang? Wah, tapi ada solo kill karena Fumieko dengan ternyata dia membawa Sprint bukan membawa Purify. Aku kira dia bakal bawa Purify karena berhadapan sama Atlas, sama Cici. Itu kayaknya bakal cukup sulit ya dengan nggak adanya efek dari Purify. Oh, awas diputer dengan Balmond. Cyclone Sweep kembali ada di bagian top. Nah, ini Vitality meskipun secara kill point mereka di bawah, tapi mereka menang secara macro play juga ya. Karena pencurian-pencurian ke dalam jungle mic dari Falcon juga. Keselin sih memang. Iya, dan itu bisa dibilang cukup efektif ya. Karena ada gap 1 level sejauh ini yang terlihat. Dan pasti dengan adanya Akai sama adanya Balmond, Om, ini nggak mungkin kalau fight objektif kalah, Om. Iya, inilah metode meta puter. Esmeralda muter, Akai muter, Balmond muter. Wah, muter kan sekarang. Mystic Projectile masih miss dari Cini, tapi Cini udah ngambil Fatal Link, Om. Udah bisa ini dibanting nih. Bisa ya. Ini cuma Cini yang nggak muter nih sebenarnya. Yep. Loncat dia nggak muter. Iya. Umi masih muter tuh. Cel bisa muter kan Blessing tuh ya. Iya juga ya. Nah lo sekarang udah pasti diambil tanpa adanya lethal counter, tanpa ada retribution. Wah, ini harusnya bisa jadi invade jungle karena orange buff nih. Yep.
Bisa menuju ke atas tapi terlalu greedy sih sebenarnya ya. Kalau mau ke orange juga jadi better Vitality mereka mainnya lebih safety dulu. Oke. Main di area mereka sendiri. Ada retribution Chell. Purify nggak ke-trigger sih. Masih aman lah ya buat dia escape. Dan so far ya masih dipegang kendali juga oleh Vitality ya. Ini masih menunggu waktu juga untuk Chell bisa jadi item kedua. Karena ya chefnya terlihat di bawah, Viva udah mulai coba ngeganggu. Dan Vivian, udah mulai membayang-bayangi Violet. Tapi Liv udah bertukar posisi dengan Violetnya. Ya. Dan Raimundo sudah mulai setup juga di bagian atas. Tapi lawan Fumi kayaknya lumayan berat. Kecuali langsung digas. Nah, Fatal Link, Mystic Gas, tapi Fumi Echo masih lari dengan sprintnya. Memang nggak ada Purify Om, tapi dia bisa jadi pelari culture Om. Nah itu dia tuh. Lumayan sulit sebenarnya untuk bisa menangani. Hero-hero yang memang sulit untuk bisa di-burst kalau nggak bisa kepegang. Nah, kalau di bagian bawah nih, kayaknya sih Vivian bisa ya. Waduh diputer. Ada second sweep, Liv menghindar dengan satu flickernya Violet. Gak bisa bertahan terlalu lama, seperti masih bisa membeli waktu dan berhasil untuk selamat. SOD yang connect, Liv join in. Terkena burst dari Arcane Shade. Berhasil mengeksekusi Chell. Ya. Sebuah pertukaran yang nyaris tadi bisa dimenangkan oleh Vitality ya. Tapi ternyata sebuah escape yang sangat bagus tadi. Sempat dimainkan juga oleh Violet. Sehingga dia berhasil untuk selamat. Dia sustain loh tadi dengan ya Vengeance ya. Tapi ya ini pressure non-stop dari Falcons Vega juga di bagian bawah. Dan mau nggak mau nih harus kehilangan nyawa lagi dari Chini. Dan best turret bawah juga sepertinya akan coba dipaksakan. Dan masih bisa dipertahankan memang dengan Vivian serta Vival ya. Iya, tadi lethal counternya lagi-lagi ya. Gak nyampe, kurang tinggi. Tapi ini draft muter ini kalau semuanya digunain barengan lucu juga ya. Iya, dia muter-muter semua. Ini muter semua, Akainya heavy spin, Vivalnya second sweep, Stardust Dance dari Bumi Echo. Pusing nih, meta pusing nih. Blazing Duet, muter-muter juga. Tapi ya, objektif tetap menjadi milik untuk Vitality. Ada lethal counter plus retribution. Terlalu aman ya. Justru aku mempertanyakan nih kalau sampai nggak dapat objektif sih Om. Oh gitu. Apa kondisinya nih? Sampai nggak dapat objektif gitu. Udah punya lethal counter, punya heavy spin. Kayaknya diganggu kali ya. Tapi itu dia, ini lagi-lagi buff yang terganggu membuat Falcon nggak nyaman buat Chef. Iya. Meskipun Chef oke lah, secara KP dia 100%. Belum pernah absen sama sekali. Tapi secara buffnya mungkin nanti ke depannya secara levelnya juga bakal ada jauh di belakang dari Vival. Iya. Ini kalau kita lihat statistiknya juga banyak banget ya buff yang terambil ya dari dia. Entah itu orange buff ataupun purple buff. Tapi di patch yang terbaru memang perbedaan level jadi nggak terlalu sesignifikan itu ya. Fatal Link sekarang Vival di all in kah? Adanya Falling Star Moon di bagian belakang memang killing spree dipegang oleh Violet. Tapi sekarang save, apakah bisa mengejar Fumi Echo agar Raimundonya selamat dan untungnya belum ada korban jiwa, justru malah Falcons Vega yang sedikit demi sedikit keuntungannya berlipat ganda. Oh ini bagus banget sih untuk Falcon ya. Iya, karena mereka pelan-pelan tapi mereka berhasil untuk mencicil juga dan agak sedikit menekan menuju ke Vival, Chef. Sakit banget Chefnya bocor itu. Iya. Belum terlalu tebel lah sebenarnya untuk Chef juga. Tapi sama buat Vival. Levelnya lumayan ke pressure sih untuk Vival ya. Karena berulang kali kita melihat dia langsung ditarik di Fatal Link. Memang bisa muter, tapi kalau ada Mystic Gush di belakang akan tumbang. Ya itu yang jadi PR sebenarnya buat siapapun member dari Vitality ya. Karena ya Fatal Links tambah Mystic Projectile itu udah pasti jadi kombinasi ya sekitar 2-3 detik terkena efek stun. Apalagi true damage dari Mystic Gas ini yang nggak bakal mudah. Dan justru malah Violet di sini yang landing phase-nya terlihat nggak power. Ini justru malah jadi player yang paling powerful nih dari Falcons Vega. Iya. Oke, Radiant selesai buat Vival ya. Hopefully dia bisa nahan damage magic yang diberikan nanti. Tapi masih ada Leaf juga nih sekarang. Dan kita tahu untuk hero comfort yang biasanya diprogram oleh Leaf itu antara Kari atau Moskov. Dan sekarang dapetin buat Moskovnya ya, karena Karinya di band 3 hero power ya tadi ya. Ya, tapi Fatal Links lagi-lagi targetingnya tepat. Pull up dengan ada Mystic Gas tapi didorong mundur. Justru malah seorang Raimundo yang tereksekusi dan save. Dibalaskan Fatal Link-nya. Dan justru malah 2 korban jiwa dari Falcons Vega. Ya, seharusnya sudah cukup juga tadi. Dan ternyata Radiant Armor kan. Ya. Itu yang bisa menyelamatkan nyawa dari Vival juga. Agak mendelay lah biar dia nggak terlalu bocor tadi. Sehingga ya sebuah lethal counter yang on point juga bisa langsung menembakkan Raimundo. Lord akhirnya dipegang oleh Vitality.
Dan tim fight kumpul yang juga bisa dicari sekarang oleh Vitality. Ya, ini udah mulai masuk menit 10 dan Vitality ya meskipun mereka tadi sempat terlihat struggle ya dengan beberapa kali pick off dari Fatal Links-nya Atlas dan juga Mystic Gas. Tapi mereka masih konsisten sih. Landing jauh yang tadi di press juga oleh Liv nggak berdampak banyak ya. Inner threat-nya masih ada dan justru malah Fumieko-nya juga masih aman untuk memainkan landing jauhnya Om. Yep. Ya, dan jauhnya bakal dibiarin aja sih. Slow push lah ya. Slow push yang bisa digunakan dan ini sulitnya sebenarnya untuk Violet bisa mendekat nanti. Vivian berada di jalur terdepan juga dan Radiant Armor menjadi sedikit senjata nih untuk bisa meredam damage dari Gord. Karena ya Gordnya sih yang paling masalah. Tapi kalau Vivian Gak apa-apa. Ada heavy spin ya, bisa kabur. ada holy defense sih sebenarnya. Jadi dia kepental tadi ya. Ya. Oke, tapi setidaknya itu membuang banyak HP ya dari Vivian ya. Serta membuang heavy spin juga. Masih bisa diamankan oleh Chef dengan Retributions. Setidaknya Lord pertama berhasil diantisipasi dengan baik oleh Falcons Vega dan itu menjadi apa ya, nyawa yang diperpanjang oleh mereka juga. Karena ingat ini adalah match point untuk Vitality teman-teman. Satu kekalahan dari Falcons Vega mereka akan tereliminasi dan kembali pulang ke tanah air. Waduh. Iyalah mau kemana lagi lah. Iya. Oke, Holy Defense masih ada untuk di bagian atas ya. Tapi dengan time seperti ini seharusnya bukan masalah juga. Karena Vitality mereka bisa checking dari area bush juga. Diambil dengan sini. Ada Fatal Link yang diambil. Waduh, ditabrakin tapi lihat gimana. Masih bisa menghindar dengan Battle Mirror Image. Dan Vivian cukup low tapi Chef ini masih maju ke arah bagian depan. Awas kepentuk. Nge-trigger dari satu heavy spinnya Violet. Udah gak ada lagi Vengeance dan masuk Viva dengan lethal counter. Begitu menyakitkan. Fatal Links dari Raimundo. Viva yang dituju tapi gak ada yang follow up. Gak ada yang berani ngedekat lagi. Mystic Gas memang ada. Tapi hanya untuk memukul mundur saja. Iya, hati-hati ya dengan lethal counter yang memang sudah dipersiapkan juga. Dan dengan dibukanya Valentina, ini berarti untuk Atlasnya pun harus bersiap-siap. Ada Fatal Link di pihak lawan. Dan sini tuh bawa Purify. Jadi ketika dia kena Fatal Link, dia bisa Purify Fatal Link balik tuh ditarik lagi Om. Iya, Kabelnya kusut nggak ya kalau kayak gitu? lumayan kusut. Terbang-terbang dia. Tapi oke lah, cici dari Violet ini lumayan ya. Ada core item yang sudah selesai juga. Begitu si Halberd. Dan ada Ice Queen One. Jadi Livy ini sekarang menjadi ujung tombak buat Falcon sementara waktu ya. Waktu ada team fight-nya kalau memang positioning dia bagus di belakang, gak kena blessing duet misalnya, bisa banget untuk ngebantu buat lawannya ini tinggal half HP. Iya. Atau seperempat lah bisa lah. Tapi ini lagi-lagi kita bahas objektif di depan Akai sama Balmond Om. Iya, makanya ngejauhin ya kan. Iya, agak mustahil gak sih buat Falcons? Tapi kita lihat ya, siapa tahu ada keajaiban buat Falcons Vega ya. Bukan mustahil, susah. Susah banget. Gak ada kan? yang mustahil, cuma ada yang susah atau gampang. Oke, kita lihat nih. Vival, mengekspos Raimundo. Ini dari segi skill source sih udah ada semua ya ultimate-nya ya. Iya. Dan attack defense belum kelihatan nih, dua member dari Vitality nih. Ya, tapi anak Vitality ya mereka bisa menugaskan Cell aja kan. Iya. Buat poking menuju ke Lord ini. Iya HP dari Cloud juga gak bakal habis kalau sudah punya Swift Trinity ya. Jadi sangat aman sekali. Bahkan Justice Pauldron dipegang oleh Vivian. Sama Fumieko juga ya. Double nih. Wah. Moskovnya lumayan slow ya. Dan memang sebenarnya landing atas masih bisa dipegang. Tapi ya dengan adanya Fumieko sendirian aja juga kayaknya nggak bisa sih Raimundo sama Liv buat makan Fumieko ya. Susah sih. Yep. Meskipun dia nggak bawa Purify Om. Oke, dan pada akhirnya masih saling tarik-tarikan lagi dulu. Jolin kah? Nggak ya, setengah HP, Raimundo join in. Lordnya nggak reset. Tapi Viva di depan Lord. Blessing duet dari Chell. Targeting ke arah Chef. Dan lethal counter untuk mendapatkan Lord yang kedua. Kali ini memang ada di bagian belakang Fatal Link yang sudah mulai dibuka. SOD yang connect. Memang menghilang nyawa dari Chini. Bahkan double kill dari Livy. Begitu menyakitkan Mystic Gas yang dibuka. Dan bahkan memporak-porandakan member dari Vitality. Karena sekarang mereka semua dipaksa mundur merelakan. After turret mid lane. Ada Fumieko yang dikejar oleh Yoyo Blitz dari Violet. Dan sepertinya nggak dikasih pulang. Karena sekarang kena Mystic Projectile. Tapi lethal counter begitu fatal dari Vival. Ya Raimundo ya yang harus terkena lethal counter tadi menembus dinding juga. Tapi good team fight tadi untuk Falcon. Iya.
Karena mereka berhasil untuk menangin tim fight-nya meskipun Lordnya sempat dipegang oleh Vitality juga. Sebuah SOD dari Leaf yang mendarat tepat waktu. Sanggup untuk bisa melakukan backupan yang sangat luar biasa tadi. Dan ini untuk Lord yang seharusnya akan bisa dinetralkan oleh Falcon. Iya, ini akan jadi game yang kembali masuk ke super late game ya. Di atas menit 15, kondisi masih aman. Bahkan belum ada best threat yang hilang dari kedua belah tim. Memang dari kondisi gold, Vitality ini nggak hilang kendalinya. Tapi di menit segini, perbedaan 3.000 gold menurut aku bukan jadi perbedaan yang signifikan gitu. Karena ya dari kedua belah gold linernya aja itu udah bisa di item terakhirnya, Om. Ya ini sebenarnya bisa dibilang close game lagi ya. Iya. Nah, tetap dengan kemampuan bagaimana Leafy selama bisa jaga posisi di belakang akan sangat baik sekali. Jangan lupakan adanya 20 poin lethality juga yang sudah dikoleksi tadi. Karena dia pegang Skypierce. Wah, ini yang repot nih ya. Karena ya winning condition dari Falcons Vega adalah gimana caranya mereka makan orang sih. Sementara dari Vitality ya objektif. Karena beradu objektif dengan Akai sama Balmond udah pasti bakal susah banget gitu Sulit kan. banget ya. Jadi mau gak mau targetnya harus makan orang, Fatalingnya harus connect. Kita lihat memang Cini membawa Purify, tapi tadi pun masih bisa ada window untuk bisa nge-punish Cini dengan Mystic Gasnya. Ya, ini Leaf udah jadi nih sekarang. Tumpuan untuk Falcon selesai. Mid mereka juga lumayan terjaga ya tadi. Yep. Tinggal menuju ke Holy Crystal atau Blood Wings tuh buat gold. Dan seharusnya untuk next team fight-nya Vitality mereka akan harus bergerak sedikit berhati-hati. Nggak bisa gerasak gerusuknya seperti biasa. Oh, mau di Oh, damage-nya cukup. Vivian cukup low. Memang ada heavy spin. Tapi cukup. Fumi Echo masuk lagi sendirian. Memang membeli waktu cukup lama sambil menunggu Vivalnya datang. Tapi masalahnya Cini babak belur. Dan dikejar. Tapi Chell dengan blazing duetnya didorong mundur. Memang menghindar dari Mystic Gas. Tapi sekarang Fumi Echo masih tarik ulur saja. Cini sudah nggak ada. Mereka harus bisa menghilang dari peperangan karena ini cukup berbahaya. 10 detik menuju Lord yang ketiga. Ya, ini jendela yang sangat besar ya. Iya. Bakal bisa dipegang oleh Falcon kali ini. Bagaimana damage dari Leaf dan juga Leafy sangat berasa sekali. Domi Ice buat Fumi Echo. Tapi save dengan Baxia. Bisa menjaga rekan-rekan yang lain juga. Violet bahkan depan sudah menunggu dengan Yoyo Blitznya Vivian. Tidak punya. Oh, ada heavy spin. Ini heavy spin udah available. Nih, ada lethal counter juga. Ya. Kita lihat ya. Target orang dulu kah? Tapi kayaknya bakal coba fokus Lord dari Falcons Vega. Mau di all in? Mau di all in? Ini bukan kondisi yang baik. Karena sekarang ada heavy spin yang mukul mundur. Sebuah lethal dari Falcons. Tapi hilang di tempat Vivianya dan berhasil diambil oleh Chell. Menjadi penyelamat untuk Vitality. Langsung mundur. Karena cukup berbahaya dan SOD dari Leaf. Memang mencabut nyawa dari Vivian dan juga Fumi Echo yang turut menghilang. Wah, save by the bell tadi. Chell yang keluar sebagai pemenangnya untuk bisa mendapatkan Lord juga. Vitality, mereka berjuang dengan cukup keras untuk bisa mendapatkan Lord. Dan mereka mendapatkan Lord tersebut, belum Lord yang evolve. Lord yang bisa ditahan sendirian oleh Leaf. Damage dari Leaf sudah mulai berasa dan sangat besar sekali. Tinggal jual sepatu nanti. Wow, ini setiap team fight, Falcons Vega kayak jarang ada korban ya Om ya. Sementara kalau kita lihat dari Vitality ya mereka memang dapetin objektif sesuai ya dengan apa yang tadi kita bahas dengan draft yang mereka bawakan. Tapi ya tetap aja ini bakal jadi hal yang sia-sia karena udah ada 3 Lord yang nggak berhasil untuk dimaksimalkan, bahkan nggak sampai best root yang hilang Om. Bener, dan goalnya pun mulai tergerus ya. Ya. Kalau kita bicara secara macro play-nya pun, Vitality mereka sudah mulai hilang dari map presence. Yap. Ini sudah mulai dipegang oleh Falcon, tapi PR Falcon seperti biasa. Tuh jangan biarin tuh lane-nya sampai pecah lagi tuh di bagian atas ya. Super Mini sudah mulai jalan lagi. Jadi kayak kalau sampai pecah lagi, kacau sih. Tapi masih bisa lah. Kita udah lihat di game pertama tadi ya. Bener. Itu best root tiba-tiba pecah kan. Yang kerja minion ya. Iya. Tapi ya ini winning condition buat Falcons lagi sih. Mereka sadar juga gitu cara menang mereka ya makan orang. Dan udah masuk ke super late game kayak gini ya. Menurut aku jauh lebih berbahaya untuk siapa yang bisa dapetin punishment sih. Buat point kill dibandingkan dengan objektif Lordnya sih. Dan harus hati-hatinya ya Fataling ini sih yang bisa dadakan dibuka juga ya. Karena Vivian bisa saja langsung ditarik. Karena setupnya di belakang Vivian. Waduh babak belur ini Vivian udah gak punya heavy spin tapi masih punya 38 detik menuju Lord. Jadi setidaknya ada waktu lah ya yang
bisa dibeli dulu oleh Vitality. Dan satu persatu Oh, Vivian gawat. Sultan Robe dihancurkan dan Vivian. Oh my god. Tertinggal dengan Fatal Link. Viva pun sepertinya nggak bisa selamat. Mystica sudah mulai dibuka. Fumi Echo coba untuk menghindar, membeli waktu agar Viva masih bisa hidup. Tapi Cini dipegangin dan tershutdown sudah oleh Chell. Berhasil Chell dipanis balik, tapi kali ini Fumi Echo masih menari-nari lift. Menghindari Fallen Sarmun dengan flicker dan Fumi Echo masih coba untuk membeli waktu sebanyak mungkin, tapi sekarang hanya ada 2 member saya dari Vitality. Ya, tugas terbesar tadi ya, sebuah Blazing Duet yang harus bisa dapetin Livy dan berhasil. Tapi mereka gagal untuk mendapatkan Liv. Masalahnya sekarang 4 melawan 2 dengan kondisi yang nggak baik-baik aja, di mana Viva udah nggak punya lethal counter, tapi minionnya menghilang. Setidaknya itu sangat-sangat penting untuk membeli waktu agar minionnya belum sempat menyentuh base turret. Ya, karena Falcon menuju ke Lord. Berarti ya semua anggota dari Vitality nantinya akan tetap ya, bisa hadir waktu melakukan defensif. Ya, Defense mechanism lah ya. Oke. aduh, tapi ini untuk pertama kalinya Om, Lordnya dipegang sama Falcons Vega. Apakah ini tanda bahaya untuk Vitality? Oh jelas tetap. Bahaya banget. Karena lihat, 3 hero inti yang sering kita bilang menjadi hero kemenangan kan buat Falcon di ban. Iya. Dan mereka membawakan hal yang berbeda. Dan ternyata jauh lebih bagus sekarang, kayak bisa fokus ke Leaf-nya. Ya. Atau Livy-nya juga kalau dijaga bisa kasih damage-nya gede. Dan kombinasi dari Atlas yang sering terjadi tadi itu loh. Wow, dan ini pertama kalinya Seth membawakan hero selain damage jungler. Dan justru malah works di hadapan dari Vitality. Ya. Dan apakah ini jadi jawaban kah? Sebenarnya ya di game pertama kita udah lihat banyaknya hero tank jungler yang di-ban gitu sama Vitality. Karena ya mereka sadar gitu bahwa ada potensi Baxia atau hero-hero tank lainnya gitu yang bisa muncul dari Seth. Yap, dan ada satu Winter nih, ini bisa jadi kayak satu item yang bakal ngebait pemain Vitality juga. Dan ingat, Falcon tadi kalah karena mereka terlalu memaksakan. Yap, ini peluang mereka untuk bisa dapetin game yang kedua. Apakah masih ada asa untuk Vitality atau Falcons Vega? Heavy spin dari Vivian. Wadaw. Mendorong ke dalam area base. Masih ada Lord, tapi Chell membuka blazing duetnya. Targeting karena Livy. Berhasil dipanis, tapi Chell pun menghilang. Mega kill dari Liv. Dan Mysticus membalikkan keadaan Cini. Kehilangan immortality-nya. Mega kill karena Viva. Dan Bester expose. Falcons Vega for the win di game yang kedua. Membawa kita ke dalam game yang ketiga.